Spirit doll boleh nggak? Sebenarnya sih awalnya nggak tertarik bahas ini. Beberapa waktu yang lalu subscriber ada yang DM ke saya, "Bang, bahas dong spirit doll, boleh nggak tuh?" Saya coba simak fenomena spirit doll dan menurut saya itu sebuah penyesatan yang luar biasa dari setan. Itu sebabnya saya mau bahas soal spirit doll. Tolong jangan di skip video ini supaya Anda belajar dengan lengkap. Apa sih spirit doll itu? Spirit doll itu boneka yang katanya di dalamnya dimasukin spirit atau arwah, dan boneka yang mestinya harganya cuma beberapa puluh ribu, dengan adanya arwah di dalamnya menjadi jutaan rupiah nilainya. Ada yang 3 jutaan, ada yang sampai 10 jutaan, bahkan lebih daripada itu. Tentu saja ini tujuannya bisnis ya, cuan lebih gede, market lebih rame dan sebagainya. Spirit doll ini diadopsi menjadi seperti anak ya oleh orang-orang tertentu yang suka. Ada suratnya, surat adopsinya ada. Nanti akan merawat seperti bayi sungguhan, diberi makan, diberi baju, ganti baju tiap hari dan sebagainya. Spirit doll ini awalnya dari Thailand. Ada seorang yang namanya Mai Ning, dia itu ahli spiritual Hindu. Boneka ini di Thailand namanya Luktep. Nah, dalam sebuah acara dia berkata bahwa boneka Luktep ini yang dia bawa ada spiritnya, itu membawa keberuntungan setelah dia beri spirit itu. Nah, kemudian setelah itu beramai-ramai ada banyak spiritualis Hindu, Buddha, dan juga para peramal memasukkan spirit ke boneka. Jadi boneka yang awalnya harganya murah menjadi sangat mahal dan maraklah, ramai sampai sekarang. Jadi sekarang spirit doll atau boneka arwah ini dijual bebas di pasaran, ada sertifikatnya, ada story-nya, dan itu banyak digemari. Sebenarnya budaya memasukkan arwah atau spirit ke dalam sebuah boneka atau barang tertentu ini bukan hal baru, saudara. Cuma memang kemasan sekarang, zaman sekarang dibikin lebih modern. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan spirit dalam bentuk hal seperti ini itu adalah pengulangan zaman lampau. Apa itu? Dulu kita dalam sekolah kita mengenal ada istilah kepercayaan animisme dinamisme, yaitu percaya pada roh-roh, pada benda-benda yang dipercaya ada spiritnya, ada rohnya. Nah, itu sama sebenarnya. Kuasa daripada iblis, kuasa daripada setan itu melakukan hal yang sama. Dia masuk dalam suatu benda, dalam sebuah karya apapun, kemudian banyak orang yang tertarik. Kalau zaman dulu tertarik untuk menyembahnya, tapi sekarang tertarik untuk mengadopsinya. Kurang lebih seperti itu, tapi modelnya sama sebenarnya. Nah, kemudian kalau orang di zaman-zaman lampau juga percaya dalam seni pertunjukan biasanya ada spirit yang dipanggil untuk pertunjukan itu. Kemudian barang yang ada spiritnya itu sudah bukan hal asing bagi orang Jawa terutama, atau masyarakat-masyarakat tradisional di bidang lain. Contoh keris ada spiritnya. Kemudian masyarakat juga kenal ada senjata yang ada spiritnya, mandau dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang baru bagi orang Indonesia mestinya. Dan tentu saja dari semua hal itu, bagaimana spirit bisa masuk ke dalam sebuah benda, tentu ada ritualnya. Spirit doll juga sama, ada ritual yang dilakukan untuk memasukkan roh itu di dalam boneka. Dalam sejarah panjang kehidupan bangsa Indonesia, tentunya soal macam begini kita jadi ingat bahwa dulu nenek moyang kita penganut animisme dan dinamisme, percaya pada roh-roh, arwah-arwah termasuk, dan sesuatu benda yang di sana ada rohnya. Itu adalah cara berpikir atau budaya primitif, saudara. Kemudian ketika zaman animisme dinamisme beranjak atau naik level, masuk di zaman Hindu-Buddha. Nah, di sana sebenarnya animisme dinamisme tidak begitu saja hilang, tapi diperkuat dengan adanya dewa-dewa di banyak hal. Nah, kemudian kita sudah sampai pemahaman-pemahaman adanya satu Tuhan. Nah, ketika kita dibawa untuk kembali lagi percaya pada animisme dinamisme dalam wujud
spirit di dalam sebuah benda yang katakanlah hari ini ngomong soal boneka yang ada spiritnya, sebenarnya kita harus tahu bahwa ini adalah suatu kemunduran. Manusia yang sudah mulai mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya, dibawa mundur ke belakang, percaya, menyukai, mencintai, mengasihi, sayang kepada spirit, arwah-arwah atau roh-roh yang ada dalam suatu benda. Nah, ini suatu kemunduran, tentu saja kemunduran iman dan juga kemunduran akhlak, kemunduran akal budi. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung soal hal ini, tapi izinkan saya bicara terus panjang lebar supaya Anda paham maksud saya. Nah, kalau ditanya langsung, boleh nggak sih memelihara, mengadopsi, memiliki spirit doll? Jawaban saya tegas, tidak boleh, tidak baik buat Anda, sangat-sangat merugikan buat Anda. Apa hukumnya? Kita lihat hukumnya. Kitab Imamat 19 ayat 31 dikatakan, janganlah kamu berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, dikatakan jangan berpaling. Berpaling itu maksudnya menjadi suka, menjadi tertarik kepada peramal dan arwah. Arwah dan peramal itu seringkali memang hukumnya sama. Nah, jangan berpaling pada arwah, jangan jadi suka pada arwah, jangan tertarik pada arwah. Ya, tadi dikatakan yang mencari saja, baru level nyari saja, nyari arwah, itu sudah najis di hadapan Tuhan, sudah najis. Apalagi sampai tertarik, sampai kemudian sayang dan mengadopsinya. Wah, ini sudah sangat-sangat keji, sangat-sangat najis, sangat-sangat terkutuk, saudara. Hukum lain kita lihat Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri atau Tuhan sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dikatakan di sana orang yang berpaling pada arwah, Tuhan akan menentang orang tersebut. Orang-orang yang bersekutu dengan arwah, tertarik pada arwah, maka dalam kehidupan nyatanya Tuhan akan menentang dia. Tuhan akan seolah-olah menjadi musuhnya, memusuhinya. Nah, bayangkan kalau Tuhan sudah menjadi musuh kita mau ngapain? Contoh, saudara, ada yang pernah mengalami ini. 1 Tawarikh 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Nah, saudara, Anda lihat, ketika orang yang bernama Saul, dia raja Israel pertama, dia berpaling pada arwah, minta petunjuk arwah, maka Tuhan menentang dia sehingga dia mati, saudara. Dia tidak meminta petunjuknya Tuhan, tapi minta petunjuknya arwah. Kalau orang tertarik pada arwah, akan lebih suka minta petunjuk arwah atau bicara dengan arwah daripada bicara dengan Tuhan. Nah, ini sudah arwah menggantikan posisinya Tuhan. Nah, bayangkan itu, saudara. Bukankah itu sesuatu yang disebut dosa besar, saudara? Maka saya bilang di awal, spirit doll adalah bentuk kejahatan besar yang dilakukan oleh iblis. Ulangan 18 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapan. Jadi orang yang melakukan kontak, tertarik pada arwah, bicara pada arwah, itu adalah sebuah kekejian di mata Tuhan. Kekejian itu apa sih? Kekejian itu adalah sebuah tindakan kejahatan, tindakan kriminal yang keji, yang najis yang dilakukan terhadap Tuhan. Nah, bayangkan, ini adalah sebuah tindakan kejahatan bukan pada manusia loh,
bukan pada sesama manusia, tapi ini jahatnya jahat pada Tuhan. Nah, bayangkan manusia menjahati Tuhan. Nah, berarti yang bisa membela manusia siapa? Enggak ada. Karena selama ini mestinya Tuhanlah yang membela kita ketika kita sedang dalam masalah. Tapi kalau ini bersekutu dengan arwah, berpaling dengan arwah, itu adalah tindak kejahatannya dilakukan terhadap Tuhan. Maka berhadapan dengan Tuhan, wah nggak ada yang bisa nolong itu. Lalu ada yang bertanya, kan mereka mengadopsi Kak, bukan bertanya pada arwah. Kan itu perbuatan baik mengadopsi. Begini,